Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniati. Saya mengambil jurusan PG PAUD di Universitas Terbuka. Sudah semester 5 dan hari ini akan melakukan tutorial membuat video tentang mendongeng dalam pelajaran atau tugas mata kuliah metode pengembangan bahasa. Judul dongeng yang akan saya bawakan adalah Anak Beruang yang Tidak Mendengar Nasihat Ibunya. Nah, dalam cerita dongeng ini saya akan menggunakan ada beruang. Ini adalah mama beruang. Kemudian ada anak beruang yang ibu akan kasih nama sebagai Sweetie. Dan ada juga ini boneka ikan dan kura-kura. Saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatannya adalah mendongeng. Jadi anak-anak berjumpa dengan Ibu Erni dalam kegiatan mendongeng. Hari ini Ibu akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Anak Beruang yang Tidak Mau Mendengar Nasihat Ibunya. Apa anak-anak judulnya? Iya, Anak Beruang yang Tidak Mau Mendengar Nasihat Ibunya. Ayo, perhatikan Ibu Erni ya. Di sini ada boneka beruang. Nah, ini boneka beruangnya warna apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini boneka beruangnya warna coklat. Nah, ini akan menjadi mama beruang. Kemudian ini ibu ada anak beruang. Nah, lucu ya. Warnanya warna apa, anak-anak? Warna pink, betul. Nah, ini ibu akan kasih nama Sweetie. Inilah cerita kita tentang si anak beruang, si Sweetie. Kemudian di sini juga ada boneka apa ini anak-anak? Ada yang tahu ini boneka apa? Ya, betul, ikan. Ikan tinggalnya di mana? Di air. Pinter, di air. Dan ini ada binatang apa? Kura-kura. Ayo perhatikan ibu. Ibu akan memulai dongengnya ibu yang berjudul Anak Beruang yang Tidak Mau Mendengar Nasihat Ibunya. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah seekor beruang beserta anaknya. Nah, ini dia. Nah, kemudian anak ini diberi nama oleh ibunya, yaitu Sweetie. Nama itu sangat imut sesuai dengan muka Sweetie yang imut. Kemudian ibu selalu berpesan kepada Sweetie, Sweetie, anak ibu janganlah pergi bermain ke hutan, karena di tengah hutan ada sungai yang dalam di sana. Sweetie menjawab, iya ibu, aku tidak akan bermain ke hutan. Nah, kemudian di suatu hari si ibu hendak pergi mencari makan di hutan untuk dipakai makan di malam hari. Kemudian ibu beruang berpamitan kepada si Sweetie anaknya. Sweetie anakku, ibu akan pergi ke hutan mencari makan. Kamu jadilah anak yang pintar, bermain di rumah saja, jangan bermain keluar. Iya ibu, aku bermain di rumah saja. Ibu pergi dulu ya Sweetie, kata si ibu. Setelah ibu pergi, Sweetie pun tinggal di rumah bermain sendiri. Kemudian Sweetie ingin sekali bermain keluar. Dia mengingat di sekitar halaman rumahnya ada banyak bunga. Kemudian Sweetie membuka pintu pelan-pelan. Terbukalah pintu.
Kemudian Sweety berjalan pelan-pelan. Kemudian dia sangat gembira. Sweety-nya sangat bersemangat melihat bunga-bunga di halaman yang cantik-cantik. Kemudian Sweety bernyanyi. Apa lagunya? Lagunya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, kemudian setelah Sweety selesai bernyanyi, tiba-tiba ada muncul seekor kupu-kupu terbang menghinggapi bunga-bunga yang cantik. Sweety pun sangat gembira melihat kupu-kupu yang sangat cantik. Kemudian Sweety berlari, ingin menangkap si kupu-kupu. Lompat, dia mau menangkap si kupu-kupu. Ternyata kupu-kupunya apa? Terbang. Dan si Sweety pun mengejar si kupu-kupu sampai si Sweety lupa kalau dia sudah berjalan sangat jauh. Sehingga dia saat melihat kupu-kupu sudah tidak terlihat, dia baru sadar ternyata dia sudah ada di tengah hutan. Dan dia melihat ada sungai di depannya. Saat melihat ke sungai, wah, dia melihat ada ikan sedang berenang-renang di dalamnya. Sweety sangat senang. Wah, ikannya lucu sekali. Aku suka ikannya. Kemudian tiba-tiba dari arah semak dan berkata, "Hai anak beruang, apa yang kamu lakukan di pinggir sungai?" Kata si Sweety, "Aku sedang melihat ikan. Aku ingin menangkap ikan itu." Kura-kura. Lalu si kura-kura menasihati, "Anak beruang, jangan bermain di pinggir sungai. Sungai itu sangat dalam. Nanti itu kamu terjatuh dan sangat berbahaya untuk kamu karena tidak ada orang tua yang menjagamu." Kemudian si Sweety tidak mendengarkan nasihat ibunya dan nasihat si kura-kura. Ia tetap turun ke sungai dan ingin menangkap ikan. Si Sweety lupa kalau dia tidak bisa berenang, sehingga dia masuk dan dia tenggelam. Dan dia terus berteriak, "Tolong, tolong, tolong. Aku tidak bisa berenang, tolong, tolong." Kemudian si ibu yang sudah pulang dari mencari makanan mendengar suara Sweety. "Hah? Itu sepertinya suara anak saya. Anak saya di mana?" Ibunya segera mencari Sweety dan melihat anaknya ada di dalam sungai. Kemudian ibunya berusaha menyelamatkan Sweety dan memegang tangan Sweety, kemudian menarik naik ke daratan sehingga Sweety selamat. Akhirnya Sweety pun memeluk ibunya dan menangis. Ibunya pun mengusap kepala Sweety dan berkata, "Sweety sudah baik-baik saja, jangan menangis." Dan Sweety pun berkata, "Ibu, maafkan aku ibu. Lain kali aku akan selalu mendengar nasihatnya ibu agar tidak bermain yang jauh." Ibu pun memberi nasihat, "Iya anakku sayang, ibu menasehatimu untuk kebaikanmu. Lain kali dengarkan ibu, jangan bermain di tempat yang jauh, terutama di dekat sungai, karena sungai itu dalam dan berbahaya untuk kamu nak, kecuali pergi bersama ibu." Demikianlah cerita beruang ini anak-anak. Nah, anak-anak sudah tahu
Apa cerita kita tadi? Tentang apa? Tentang beruang. Beruang apa? Yang tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Iya. Siapa nama anak beruang ini? Ada yang tahu? Siapa? Iya, namanya Sweetie. Apa yang terjadi dengan Sweetie, anak-anak tahu? Ya, betul. Dia tenggelam karena tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Jadi kalau kita dinasehati ibu, kita harus apa? Mendengarkan, betul. Kemudian tidak boleh bermain apa? Ya, bermain jauh-jauh dari rumah tanpa pengawasan orang tua, terutama di tempat-tempat yang berbahaya. Seperti apa anak-anak? Ya, betul, di sungai atau di pinggir jalan yang ada kendaraan berlalu lintas. Oke, sekian dulu ya cerita hari ini. Nah, Ibu tadi lupa bertanya. Tadi ada binatang apa aja ya yang di hutan yang berjumpa dengan Sweetie? Ibu lupa tanya, ada siapa? Betul, ada si ikan. Kemudian yang satunya lagi ada siapa? Ada kura. Binatang kita ada berapa anak-anak yang dipakai mendongeng? Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Oke, kegiatan mendongeng hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.